Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Robi. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada pembahasan kali ini saya akan membacakan dan menjelaskan dari surat Al-Baqarah, yakni pada ayat yang ke-234 sampai dengan 237. Untuk pertama-tama saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu, lalu terjemahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum mayadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fihi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka. Menurut yang patut, Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khidbatin nisa'i aw aqnantum fi anfusikum alimallahu annakum satadkurunahunna walakin lilla tuwa'idunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wala ta'zimu uqdatun nikahi hatta yablughal kitabu ajala wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fakhadaru wa'lamu annallaha ghafurur halim. Yang artinya, dan tiada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sendirian atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutnya mereka. Dalam pada itu, janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf, dan janganlah kamu berazam bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. La junaha alaikum in talaqtum nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaru wa 'alal muqtiri qadaru mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Yang artinya, tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah atau pemberian kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'ful ladzi bi yadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tanasul fadlan bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan maafan kamu itu lebih dekat dengan takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Itu tadi adalah surat dan terjemahan dari surat Al-Baqarah pada ayat ke-234 sampai dengan 237. Kemudian
kita lanjut pada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surat ini. Yang pertama, dari ayat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hukumnya bahwa wajib hukumnya berkabung bagi wanita yang ditinggal oleh suaminya selama dia menjalani masa iddahnya, karena disebut oleh sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian berkabung seseorang yang meninggal dunia lebih dari 3 hari kecuali atas suaminya, maka selama 4 bulan 10 hari. Lalu yang kedua, perempuan yang boleh dipinang secara sindiran ialah perempuan yang dalam iddah karena mati suaminya atau karena talak bain. Contohnya mengatakan, sesungguhnya aku ingin kawin, dan sungguh aku ingin mengawini seorang wanita yang sifatnya begini, yang ditujukan kepada seorang wanita dengan kata-kata yang patut. Sedangkan perempuan yang dalam iddah talak rojai tidak boleh dipinang dengan sindiran. Lalu yang ketiga maksudnya adalah, janganlah kamu berkata kepadanya, sesungguhnya aku cinta kepadamu, dan berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan kawin dengan laki-laki selain diriku, atau kalimat-kalimat lain yang serupa. Allah melarang ungkapan seperti itu dan memperingatkannya dengan keras. Lalu aspek yang terkandung pada surat Al-Baqarah dan pada ayat yang ke-234, putusnya sebuah perkawinan yang disebabkan karena kematian suami, dan apabila istri dalam keadaan hamil maka iddahnya sampai melahirkan. Jika tidak, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Mayoritas ulama menurut Ibnu Rusyid berpendapat bahwa iddah perempuan adalah sampai melahirkan, meskipun selisih waktu kematian suami hingga ia melahirkan hanya setengah bulan atau kurang dari 4 bulan 10 hari. Sementara menurut Malik dan Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib, masa iddah perempuan tersebut diambil waktu yang terlama dari 2 jenis iddah tersebut, yaitu apakah 4 bulan 10 hari atau waktu hingga melahirkan. Lalu aspek yang terkandung pada ayat yang ke-235, seorang wanita yang sedang berada dalam iddah tidak boleh dinikahi dengan sesuai dengan yang tercantum pada ayat tersebut. Namun iddah sendiri bermacam-macam dan tidak semuanya diharamkan untuk dinikahi secara mutlak. Rinciannya antara lain iddah talak rojai atau talak yang masih memungkinkan rujuk. Wanita itu haram dinikahi dengan baik dengan sindiran atau terang-terangan. Yang kedua, iddah karena talak bain atau ditalak 3 oleh suaminya. Dengan hal ini maka diperbolehkan meminang wanita tersebut hanya dengan sindiran dan tidak diperbolehkan secara terang-terangan. Hal ini dikarenakan wanita yang ditalak bain atau ditalak 3 sama seperti wanita yang ditinggal mati suaminya, yaitu status pernikahan mereka terputus tanpa adanya rujuk. Lalu aspek yang terkandung pada ayat yang ke-236 sampai 237. Pada kedua ayat ini memiliki aspek hukum yang sama, yaitu membahas tentang mahar dalam pernikahan. Dijelaskan bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya tidak berkewajiban membayar mahar apabila istri yang diceraikan belum pernah digauli dan ia belum menetapkan mahar ketika akad nikah berlangsung. Maka jika suami menceraikan istrinya yang telah digauli, maka mereka berkewajiban membayar mahar yang telah disepakati dan ditetapkan. Akan tetapi jika belum ditetapkan maharnya, maka suami wajib membayar mut'ah atau pemberian yang sempatasnya, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, berikanlah mut'ah kepadanya walaupun dengan pecimu. Hal ini dikarenakan mahar tidak termasuk rukun nikah, karena rukun nikah adalah sesuatu yang tergantung kepadanya, sah atau perbuatan, dan dia merupakan bagian daripadanya. Lalu dijelaskan pada ayat yang ke-237 bahwa mahar merupakan kewajiban suami yang harus diberikan kepada istrinya.
Di samping itu, ulama fikih sepakat bahwa mahar tidak termasuk rukun dan tidak pula menjadi syarat nikah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada bahasan saya kali ini, yakni surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-234 sampai dengan 237. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata dari saya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.